Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Bertemu lagi ya dengan materi Articulate Storyline 3. Nah, pada video yang kedua ini adalah sambungan dari part sebelumnya. Apabila teman-teman belum mempelajarinya, diharapkan nonton dulu untuk part yang pertama untuk penjelasan menu dan juga tool serta apa saja yang ada di dalam Articulate Storyline ini ya. Kemudian yang belum punya atau masih belum menginstalnya, boleh nih ya di download di link berikut atau di kolom deskripsi juga nanti disediakan ya. Semoga dapat diakses dengan mudah. Tinggal download, lalu filenya berupa RAR. Jadi nanti teman-teman ekstrak lalu lihat tata cara dalam menginstal Articulate Storyline 3 ini. Oke ya, karena kita sudah mengetahui, lalu seperti biasa kita buka Articulate Storyline-nya. Lalu untuk apa video ini yang sekarang? Maksudnya adalah video part kedua ini kita akan mencoba membuat sebuah media interaktif untuk anak usia dini ya, yang nantinya bisa teman-teman buka di aplikasi browser teman-teman di HP, di tab atau di tablet, dan juga di PC atau di komputer kalian ya. Jadi karena apa? Karena Articulate Storyline ini formatnya adalah HTML5. Jadi bisa dibuka melalui browser namun bisa secara offline ya. Itulah keunggulannya. Jadi nggak perlu internet, tetap bisa dibuka meski offline juga. Yang penting ada browser dan formatnya mendukung. Lalu ada opsi lain yaitu dibuatkan sebagai aplikasi Android. Namun harus ada aplikasi selanjutnya untuk merubah dari bentuk Articulate Storyline 3 ini yang berbentuk HTML5 menuju atau merubah menjadi aplikasi Android yang bisa diinstal di HP teman-teman ya. Nah, langsung saja kita mulai. Seperti yang kemarin dijelaskan, kita mulai pasti di new project ya. Kenapa harus di new project ya? Karena biar memudahkan ya. Lalu kita atur dulu di sini ya. Ini yang pertama adalah di playernya dulu. Kita mau seperti apa? Nah, di sini itu bisa digunakan atau menggunakan bahasa Indonesia ya. Nih, pilih kita ulangi lagi. Yang pertama, klik player yang gambar kunci dan player, lalu ke menu text label. Nah, text label pilih language atau bahasa, kita cari yang Indonesian biar memudahkan. Nah, ya di sini itu akan berubah menjadi bahasa Indonesia ya tool-toolnya, tapi bukan di aplikasi Storyline ini. Tapi ketika nanti teman-teman udah dipublish atau diekspor, maka tombolnya atau perintahnya bisa menjadi bahasa Indonesia. Tuh, finish button selesai seperti ini ya teman-teman. Nanti bisa kita coba lihat. Nah, di sini juga ukuran playernya sudah tidak usah dirubah. Lalu menunya nih tetap ini aja. Lalu ke fitur ya, fiturnya kalau saya sarankan biar clean itu menunya tidak usah, lalu sumber informasinya juga tidak usah. Kalau title itu silahkan ya, teman-teman bisa sesuaikan. Lalu volume juga bisa disesuaikan ya. Kalau sudah, klik OK. Lalu langkah selanjutnya adalah teman-teman atur di sininya ya. Ini mah sudah buttonnya preview, swipe, left ini sudah tidak usah diatur. Nah, di sini bisa diatur mau landscape and portrait atau bisa juga landscape only ya. Font, kalau di font juga bisa landscape only. Oke. Sudah ya, ini mah
Nah, ini tinggal by user, ininya automatically decide, bisa ya. Nah, ini kalau sudah, ininya juga bisa kita rubah. Misalkan ini scene ini itu untuk home ya, bisa. Kalau bisa nambah lagi, bisa dong. New scene misalkan di sini ke menu. Nah, lalu jika kita ingin ada kuis di sini ya, question bank 1 bisa juga. Nah, tapi sebaiknya nanti saja ya yang ini mah, jangan sekarang, nanti bisa diatur ya. Lalu yang pertama kita mengatur home-nya dulu. Nah, seperti yang dijelaskan, kita bisa, nah ini adalah yang pertama, kita bisa kecilkan, kita bisa besarkan ya, sesuai dengan enaknya pandangan teman-teman. Lalu misalkan bisa pasang background, nggak bisa dong, kita ke insert lalu ke picture. Ingat teman-teman, silahkan siapkan material berupa dubbingnya atau suaranya, gambarnya atau desainnya ya, yang teman-teman. Nah, itu biasanya disiapkan di storyboard. Jadi teman-teman alangkah baiknya membuat storyboard dulu seperti yang dijelaskan di materi ya, pastinya sudah dijelaskan. Jadi ini hanya lebih ke aplikasinya. Jadi membuatnya setelah storyboard selesai, materi-materi penunjang selesai, bahan-bahan desain, bahan-bahan dubbing, suara, musik selesai, maka teman-teman bisa menggunakannya ya. Jadi usahakan sudah memiliki material-material seperti ini terlebih dahulu ya. Kita buka, saya sudah siapkan beberapa nih di layout misalkan. Nah, saya sudah siapkan, kita bisa atur ya. Nah, seperti ini, sesuaikan saja butuhnya segimana ya. Itu di desain juga bisa. Ini kalau desain lebih ke backgroundnya ya, mau warna apa itu ya, seperti itu. Lalu langkah berikutnya adalah ini bisa diatur juga formatnya. Nah, mau seberapa tingginya, seberapa lebarnya, lalu brightness-nya bisa diatur, kontrasnya bisa diatur ya. Oke, selesai. Misalkan kita akan membuat menu utama ya. Menu utama itu misalkan nama aplikasinya mau apa, kita bisa masukkan text box ya. Misalkan Kaulinan Barudak ya, ada kan ya Kaulinan Barudak di materi AUD, yaitu di tema budayaku. Nah, teman-teman bisa pilih mau main yang mana nih, gimana enak-enaknya teman-teman ya. Nah, ini untuk memperbesar bisa di sini. Ini toolnya seperti di PowerPoint. Jadi teman-teman pasti sudah akrab ya. Nih Kaulinan Barudak. Oke, bisa tuh. Lalu untuk menuju menu selanjutnya itu bisa kita insert button. Nah, tinggal pilih mau yang bentuknya seperti apa nih. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini warnanya bisa kita sesuaikan. Ini button fill-nya mau warna apa silahkan. Bordernya bisa, tanpa border juga bisa. Lalu
bisa juga tambahkan insert juga, kita bikin satu lagi. Nah, jadi tinggal menu, tinggal milih ya mau bikin apa. Nah, atau mau kita bedakan warnanya boleh. Ini teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan ya. Ya, lalu kita juga bisa add text ya, edit teksnya yang di dalamnya. Misalkan ini ke materi ya, lalu tinggal diperbesar tulisannya, diatur mau tulisan apa ya, silahkan dirapi-rapi serapi mungkin. Lalu ulangi lagi yang di sini ya. Ini misalkan kuis atau game ya, biar lebih menarik untuk anak usia dini. Bahasanya silahkan digunakan sesuai kaidah yang bisa gunakan teman-teman nih. Lalu ini kan materi, ini game. Nah, ini tuh bisa diklik ya nanti. Lalu di sini teman-teman bisa, kalau tidak mau ribet ya, bisa teman-teman duplikat aja. Nah, duplikat di sini ya. Lalu nanti kan ini mau masuknya materi, ini tinggal dihapus, rubah ke materi ya misalkan. Lalu ini tinggal dihapus, di delete di sini bisa ya, di cut. Nah, ini juga bisa, biar nanti tinggal lihat materinya ada apa. Misalkan ya, ini cut juga. Nah, seperti ini misalkan ya. Ini formatnya. Nih, ini bisa dirubah ya, transparansinya bisa teman-teman sesuaikan. Nah, boleh. Nah, selanjutnya misalkan mau materi apa, hanya saya kasih contoh itu misalkan ketika anak mau mengklik gambar tersebut keluar suara. Nah, caranya adalah yang pertama, misalkan siapkan gambarnya, picture from file ya. Nah, nih yang mana dulu, misalkan ada egrang batok. Nah, teman-teman bisa tuh siapkan di sini, lalu atur lagi. Nah, kasih efek dikit-dikit biar agak timbul, bisa ya, sesuaikan tuh. Lalu, nah kemudian seperti ini yang pertama misalkan ya. Terus yang kedua kasih lagi, duplikat lagi. Nah, sebenarnya teman-teman ini bisa buat 2 atau 3 masih muat ya, tapi ini karena contoh kita buat satu saja, satu slide satu. Nah, misalkan biar nggak ganti lagi nih, bisa dari sini klik kanan lalu replace picture. Nah, nanti bisa mengganti sendiri, kita ganti dengan jejangkungan. Nah ya, jadi lebih enak ngeditnya. Satu kita buat 5 ya, contoh. Duplikat lagi. Nah, replace lagi. Biar kita buat prepet jengkol misalkan. Ingat ya, sesuai kebutuhan. Ini hanya langkah-langkahnya saja. Teman-teman bisa luapkan kreativitas teman-teman sebagus mungkin. Jangan hanya terpaku dengan contoh ini saja ya. Ini hanya untuk basicnya teman-teman. Nah, ini bisa diatur lagi, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, untuk tombol navigasinya biar gampang, ini teman-teman kasih ya, insert button atau shape bisa, button bisa.
misalkan. Nah, datanya misalkan mau diisi dengan tombol next, maka bisa ya dengan tombol ini misalkan. Nah, ini tinggal diatur warnanya mau apa, tombol nextnya bisa merah, bisa hijau, bisa, tapi karena ini ya bisa putih, kita coba putih dulu, lalu bisa diperbesar. Ini ukurannya ya, bisa diperbesar nih gitu. Nah, ini button fillnya bisa dihilangin juga. Nah, nanti ininya pakai hitam. Mana nih barusan? Ya, misalkan ini lagi ke format, ini berarti mending hitam ya, karena kita mau transparansikan. Ini legendnya mau di sebelah mana? Ini untuk menghilangkannya, remove icon ya. Nah, ini kecilin dulu, lalu baru insert lagi, lalu tinggal tambahin biar lebih gede ya, tinggi juga bisa, atau pakai ini juga enak, lebih enak. Nah, ya banyak pilihannya, silahkan teman-teman pilih sesuai kebutuhan. Seperti itu ya, silahkan disesuaikan. Nah, cara sederhananya misalkan ya, tadi sudah diatur ke format, kita bisa transparansikan dengan no fill, bordernya juga sama itu ya. Lalu gimana kalau yang itemnya mau digedein? Bisa ke home, lalu bisa ke ukuran teks ya, semakin besar bisa semakin besar juga gitu ya. Nah, bisa juga pakai ini biar sesuai. Nah, cukup ya ini untuk next misalkan. Lalu di slide berikutnya bisa kita copy juga yang ini, klik kanan copy, lalu di sini juga bisa klik kanan, kita paste ya. Kita paste lagi misalkan ini, lalu kita rotasi di format. Ini rotasi, kita putar. Nih bisa putar. Nah, bisa seperti itu. Ini untuk apa? Ini untuk back, kembali ke sini. Lalu ini untuk next ya, atur lagi selanjutnya bisa. Nah, untuk kalau mau copy bareng, klik CTRL atau Ctrl, lalu dua-duanya, baru klik Ctrl C atau biasa untuk copy paste, Ctrl V. Nah, bisa dengan mudah sama. Nah, itu adalah life hack ya, untuk memudahkan teman-teman. Lalu kita mulai dengan memasangkan trigger. Trigger itu action ya, action apa yang bisa kita mulai. Nah, misalkan di opening ini kita mau ada lagu, boleh ya, silahkan masukkan lagunya. Misalkan mau apa ya lagunya ya. Nih lagunya di download, ada nggak lagu ya? Misalkan nih perlu komentar, ini contoh aja. Nah, teman-teman bisa mengatur munculnya icon atau tombol-tombol di sini. Misalkan ini ada di bawah ya, timeline, state, notes. Lebih di fokus timelinenya, misalnya di layout pengen ada transisi, boleh ya, pengen fade misalkan, tapi usahakan jangan terlalu banyak karena nanti di preview itu akan lebih susah ya itunya, add motion atau nggak bisa, misalkan klik apa animasinya mau apa ya, kita mulai animation painter misalkan.
misalkan dari sini mau ke atas boleh. Nah gitu, misalkan diatur aja sama teman-teman. Lalu misalkan mau muncul ini bisa ya, mau pakai transisi seperti apa. Oke, next misalkan. Nah kalau ingin tidak berurutan bisa teman-teman atur jaraknya, jadi tinggal klik lalu digeser, klik lagi, digeser lagi, dibuat supaya berurutan ya. Lalu kalau lagu dari awal ya, misalkan kita coba preview ya di slide, maka hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Nah ya, jadi keluarnya satu-satu, tadi ini dulu, terus ini dulu, ini dulu gitu ya. Nah di sini kan jadi berikutnya sebelumnya ya. Tuh, nanti ini bisa diatur di preview mau ada atau tidak ya, misalkan gitu. Close ya, karena ini kayaknya belum full tadi menyusunnya, tuh masih ada, maka kita bisa tarik. Nah itu ya, misalkan kita sesuaikan lagi. Nah ingat sesuai kebutuhan mau seperti apa ya. Nih ke format, ke animasi boleh. Add aja animasinya, mau animasi apa munculnya, misal play in boleh. Ini juga bisa play in misalkan. Oh ini misalkan float in boleh. Nanti nah ini tetap urutannya ya. Kita preview lagi misalkan di slide. Nah jadi ada sedikit animasi ya. Ini sudah full screen seperti itu. Kita close. Nah teman-teman ingat juga ya, kalau bisa minimal 1 menit sekali, atau setiap ada perubahan di save ya. Saya mengingatkan untuk tidak lupa nge-save, karena kita tidak tahu kekuatan komputer kita itu sampai mana. Jadi takutnya udah banyak item belum lupa di save, nanti malah ngehang, hilang semua pekerjaan kita ya. Sayang banget kan. Nah ini juga bisa di sini ada auto save juga, kita pilih misalkan. Nah ini save auto recovery-nya kita ubah ke 1 menit. Jadi tiap 1 menit sekali pasti nge-save ulang. Jadi ketika komputer teman-teman atau laptop teman-teman ngehang, tidak usah takut hilang datanya. Oke, ketika sudah mulai ini, lalu kita tambahkan trigger atau actionnya ya. Ingat ini button 1, ini juga bisa. Nah di button 1 ini add trigger ya. Ini kita jump to slide, slide-nya yang 1.2. Ini user kliknya button 1. Oke. Kalau game nanti kita atur lagi. Lalu nanti ke sini ya akan munculnya. Contohnya misalkan kan ini masih sedikit, jadi bisa enak untuk di entire project dilihatnya. Nah, ketika dimulai klik materi, klik. Nah, maka akan muncul ke sini ya, ke materi. Oke, lanjut kita edit slide berikutnya. Ini belum rapi ya, kita rapikan dulu. Mau segimana misalkan. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini segimana nantinya. Nah, di materi ini misalkan ketika mau klik ini muncul suara bisa, maka kita tambah di triggernya. Ingat ini. Nah teman-teman ini transisinya bisa diatur juga, misalkan mau pengen kayak buku boleh. Lalu ketika ini mau animasinya boleh kayak kita ngatur PowerPoint aja ya gitu. Jadi nanti akan otomatis
seperti itu ya, lebih enak. Tapi ingat, ininya kalau bisa agak dijarakin, agak diberi jarak agar pas dilihat. Coba di preview. Nah, lebih enak kan lihatnya ya. Nah, kita tambahkan dulu ini, add trigger, play media, medianya nanti audio from file. Kita cari audionya di sini. Tadi itu yang egrang, bukan egrang ya, tapi ke apa tadi teman-teman? Ayo, namanya apa tadi? Egrang batok ya, betul. Oke, nah nanti akan muncul nih egrang batoknya. User klik kedua. Nah, nanti di sini triggernya ada. Play media audio one egrang batok when user click. Lalu ketika button ini diklik, maka akan pindah ke jump to slide, sebaiknya ke yang slide berikutnya. Udah klik gitu ya. Kita coba. Lalu di sini misalkan di slide. Nah, ketika kita klik egrang batok. Nah, ada suaranya ya. Egrang batok. Gitu. Bisa. Jadi teman-teman siapkan dubber untuk materinya. Kenapa memilih dubbing? Karena alasannya anak usia dini lebih ke audio visual ya, dibanding kita harus suruh, "Nak, baca ya paragraf ini." Nanti anaknya malah kendor semangatnya ya, malah nggak mau Bu, nggak suka baca. Memang budaya literasi harus diterapkan, tapi mungkin untuk anak usia dini lebih diutamakan audio visualnya. Jadi minimal mendengar dulu namanya egrang batok. Oh, jadi kalau ada gambar gini namanya apa? Nah, misalkan egrang batok kayak gitu ya. Nah, misalkan kita coba di entire lagi, entire project. Nah, ini dari awal ya. Kan klik materi, maka akan muncul ke sini. Nah, materi yang pertama adalah egrang batok. Nah, gitu ya. Ketika kita klik next, nah munculnya ke sini. Ini nggak pindah. Kenapa? Karena kita belum mengatur triggernya ya. Mari kita atur. Ya, kita atur sebentar. Tadi atur ya di sini, lihat triggernya, misalkan jump to slide apa. Kalau bisa nanti ini titel-titelnya dikasih nama ya, biar memudahkan kalian dalam membuat trigger atau actionnya ya. Nah, nanti tadi sudah ditambahkan ini triggernya apa, ini triggernya apa ya. Nah, biasanya untuk di akhir materi seperti ini, misalkan ini yang terakhir nih, kita tambahkan icon home atau icon game, bisa, atau icon kuis atau apapun itu. Jadi ketika diklik ini, kita akan ini disetting untuk kembali ke halaman ini atau halaman awal ya. Contohnya seperti ini, kita preview. Nah, misalkan klik materi. Ini ketika di egrang batok. lalu kita bisa klik next. Jajangkungan. Kalau klik back bisa balik lagi. Kalau next kembali lagi yang tadi. Next lagi menuju materi berikutnya. Perepet jengkol. Nah, klik lagi. Nah, peclek. nah sudah ini kan mau kemana lagi nih? Masa next? Maka kita klik yang home.
maka balik lagi ke sini ya. Atau bisa juga misalkan materinya itu ada beberapa sub, dibikin aja nih, misalkan ini kaulinan, terus materi apa, materi kesenian, materi makanan, bisa sampai beberapa. Nanti teman-teman gunakan lagi trigger yang tadi, seperti itu ya. Nah, sudah sampai awal, mungkin sampai sana jangan lupa di save ya. Setiap pekerjaan harus di save. Nah, sudah paham sejauh ini? Menambahkan lagu, menambahkan material, menambahkan gambar, gampang. Kemudian merubah trigger atau actionnya mau seperti apa ya, itu. Mungkin ada yang tanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Untuk video kali ini mungkin sampai sana teman-teman. Jangan lupa di save. Silahkan kalau mau dipraktekkan, kreativitas tidak dibatasi, silahkan dikembangkan. Tidak usah terpaku dengan video ini. Video ini hanya memberikan tutorial sangat dasar untuk artikulat storyline ini ya. Kita akhiri dulu untuk sesi yang satu ini. Di video berikutnya kita akan membuat sebuah kuis masih pada format yang ini ya, biar gampang. Nah, oke. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.